Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwatul iman, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur sepatutnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkat karunia dan kemurahannya, kembali saya hadir untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Membekali jiwa kita, membersihkan raga dan jiwa kita dengan tuntunan syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak luput tentunya, salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya, serta setiap kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang selalu setia, menetapi tuntunannya, meneladani uswahnya, hingga akhir hayat kelak. Ikhwatul iman, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ketika berhadapan dengan pasukan Quraisy dalam perang Badar. Jumlah pasukan kaum muslimin jauh lebih sedikit dibanding Quraisy. Persenjataan ala kadarnya. Maka Allah ingin menunjukkan kepada kita semua sebagai pelajaran konkret, pernyataan nyata betapa pentingnya husnudzan kepada Allah. Menjalankan perintah kepada Allah dengan selalu berhusnudzan bahwa hasil tidak selalu identik. Tidak identik dengan usaha yang besar. Sehingga usaha yang besar pasti akan menghasilkan besar. Tidak. Hasil itu betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW, untuk menggenggam satu genggam pasir. Dan dilemparkan kepada pasukan Quraisy. Dan ternyata subhanallah, tidaklah ada seorang pun Quraisy kecuali matanya terkena lemparan pasir tersebut. Dan itu Allah kisahkan, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Wahai Muhammad, tidaklah engkau sejatinya yang kuasa menjadikan orang-orang Quraisy itu terkena oleh lemparanmu. Tetapi yang mengenakan mereka dengan lemparanmu itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjadikan lemparanmu itu mengenai setiap atau seluruh orang-orang Quraisy. Karena itu husnudzan adalah satu kewajiban bagi seorang yang beriman. Husnudzan kepada Allah. Husnudzan kepada Allah itu bukan berarti kita berleha-leha. Bukan berarti kita berpangku tangan. Husnudzan kepada Allah itu justru sebaliknya. Berusaha sekuat tenaga dengan apapun yang bisa kita lakukan. Walaupun itu sangat kecil, kita tidak pernah meremehkan. Karena yang menjadikan usaha kita berhasil bukan besarnya usaha kita, bukan luar biasanya strategi yang kita miliki, tetapi yang menjadikan hasil itu luar biasa adalah kesempurnaan iman Anda. Kesempurnaan tawakal Anda bahwa Allah kuasa memberi. Allah kuasa melindungi. Allah kuasa melapangkan sesuatu yang sempit, memudahkan sesuatu yang sulit. Itulah husnudzan. Anda juga tidak menjadi patah arang hanya karena apa? Karena kecilnya potensi yang Anda miliki, sedikitnya harta yang Anda miliki, dan lemahnya tenaga yang Anda miliki. Tidak. Karena Anda yakin pahala Allah tidak diukur dengan besarnya jasad, kuatnya tenaga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sejatinya yang menjadi acuan bagi Allah untuk menilai hambanya bukan raganya, bukan fisiknya, tetapi kejujuran, kesungguhan, keikhlasan, dan ketulusan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun kecil, tetapi ketika diiringi dengan keimanan yang sempurna, maka akan menghasilkan pahala yang sangat besar. Para sahabat dahulu, mereka tidak pernah meremehkan sedekah mereka hanya karena jumlahnya yang sangat kecil.
Bahkan Nabi SAW menggambarkan sedekah yang sangat besar, bahkan emas 1 gunung pun tidak akan bisa menyamai pahala sedekah sahabat yang hanya segenggam gandum ataupun segenggam kurma. Kenapa demikian? Karena kesempurnaan iman, kesempurnaan ikhlasnya para sahabat. Sehingga walaupun kecil, ketika diiringi dengan keikhlasan, diiringi dengan kesungguhan, kejujuran kepada Allah, akan menghasilkan hasil yang sangat besar. Tetapi ketika Anda mengamalkan suatu amalan yang besar, tapi kalau tidak diiringi dengan kesempurnaan niat, kesempurnaan ikhlas, kesempurnaan kejujuran, maka itu akan menjadi kerdil. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menghasilkan pahala yang sangat besar, membawa dampak yang sangat besar. Kapan? Ketika diiringi dengan niat yang tulus, niat yang benar, niat yang sempurna, ikhlas hanya kan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, rubba amalin kabirin tusakhiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan yang secara kasat mata sangatlah besar, tetapi nilainya di sisi Allah sangatlah kecil. Kenapa? Kesempurnaan niat tidak ada padanya. Dia amalan besar, tapi tidak diiringi dengan niat yang besar. Dia amalannya sangat banyak, tetapi tidak dibarengi dengan ketulusan, niat akhirnya menjadi kerdil. Karena itu khudul iman. Husnudzon kepada Allah itu menjadikan kita termotivasi, terus termotivasi untuk tidak menyanyiakan kesempatan sekecil apapun. Untuk tidak menunda sedikit pun amalan. Untuk tidak merasa patah arang atau kehilangan semangat untuk berusaha. Jangan pernah berkata, apalah artinya. Tapi ucapkan dan kobarkan semangat dalam diri Anda bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya sangat mungkin, dan Allah yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah itu akan memberi rezeki kepada hambanya, baik rezeki dunia ataupun rezeki di akhirat tanpa hitung kapan. Bila Anda betul-betul menyerahkan urusan Anda kepada Allah. Bila Anda betul-betul yakin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dalam menyesal, maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.